Banyak yang berspekulasi kalau harga Picoin bisa melonjak hingga puluhan, bahkan ratusan dolar setelah resmi masuk ke pasar terbuka. Di berbagai komunitas, mulai dari Telegram, Reddit, hingga YouTube, diskusi dan prediksi harga berlangsung begitu ramai, namun seringkali terlalu optimis, bahkan cenderung tidak realistis. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ekspektasi tersebut benar-benar mungkin terjadi? Apa yang sebenarnya menjadi dasar dari berbagai prediksi itu? Dan sebaliknya, faktor apa saja yang justru bisa menahan, bahkan menjatuhkan harga Picoin ke level yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya? Dalam video ini, kita akan membahas semuanya secara menyeluruh dan berbasis data, mulai dari fundamental jaringan Pi Network, analisis terhadap sentimen pasar, hingga proyeksi harga yang lebih rasional untuk tahun-tahun mendatang. Jangan langsung percaya pada hype yang terlalu tinggi, atau rasa takut yang tak berdasar. Kita akan kupas tuntas apa yang sebenarnya bisa terjadi di balik semua spekulasi, dengan pendekatan yang logis, rasional, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Prediksi harga koin Pi 2025, apa yang diharapkan? Prediksi harga Picoin menjadi perbincangan hangat di komunitas kripto global, terutama karena adanya proyeksi yang menyebutkan bahwa harga Pi bisa mencapai antara 0,6 dolar hingga 2 dolar dalam waktu dekat. Proyeksi ini menunjukkan potensi kenaikan sebesar 240% dari harga saat ini. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa harga Pi dapat melonjak hingga 3,6 dolar dalam waktu dekat, tergantung pada kondisi pasar dan sentimen investor. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai potensi tekanan jual yang disebabkan oleh pembukaan kunci 188 juta token Pi pada bulan Maret 2025. Pembukaan kunci ini mencakup distribusi token kepada lebih dari 1,1 juta pengguna, yang dapat mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Meskipun demikian, analisis pasar menunjukkan bahwa permintaan terhadap koin ini masih terus meningkat, sehingga tekanan jual besar-besaran mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Diskusi mengenai prediksi harga ini juga ramai dibicarakan di berbagai platform seperti Reddit dan YouTube, di mana para pengguna membahas berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga Pi, termasuk perkembangan proyek, adopsi pengguna, dan dinamika pasar kripto secara keseluruhan. Selain itu, beberapa negara di Asia mulai menerima Pi sebagai alat pembayaran, dan tren ini perlahan menyebar ke wilayah lain, menandakan adopsi yang semakin luas di berbagai belahan dunia. Dasar-dasar koin Pi, penawaran, permintaan dan utilitas. Untuk memahami arah pergerakan harga Picoin secara lebih realistis, kita harus menelaah data fundamental yang menjadi penopang nilai jangka panjangnya. Aspek pertama yang perlu dilihat adalah supply, atau jumlah pasokan token yang beredar. Sejak peluncuran Open Network, distribusi token Pi semakin meningkat, terutama dengan adanya pembukaan kunci token hasil mining serta bonus komunitas sebelumnya. Setiap harinya, sekitar 5 hingga 6 juta token Pi masuk ke sirkulasi melalui proses unlock ini. Jumlah tersebut tentu menambah tekanan pada sisi pasokan, yang bila tidak dibarengi dengan peningkatan demand atau permintaan, bisa memberi tekanan pada harga. Tapi menariknya, sisi demand atau permintaan justru menunjukkan tren yang berbeda. Meskipun harga Picoin mengalami koreksi lebih dari 50% dalam sebulan terakhir, tingkat antusiasme komunitas tetap tinggi. Survei dan diskusi di berbagai forum internasional seperti Reddit, X, hingga YouTube luar negeri, menunjukkan bahwa 84% dari anggota komunitas masih percaya pada potensi harga Pi untuk naik signifikan. Optimisme ini tidak datang tanpa alasan, karena banyak pihak menilai bahwa utilitas Pi akan meningkat drastis seiring dengan pertumbuhan ekosistemnya. Dari sisi utilitas, Pi Network terus menunjukkan perkembangan yang nyata. Salah satu langkah konkret terbaru adalah peluncuran domain.pi, yang memungkinkan para pionir untuk menciptakan identitas digital unik di dalam jaringan ekosistem Pi. Langkah ini menjadi cerminan bahwa proyek ini tak hanya ingin menjadi mata uang digital, tapi juga membangun infrastruktur Web3 yang lengkap dan berdaya guna. Kekuatan lain datang dari roadmap yang cukup ambisius namun konsisten. Pi Network memiliki peta jalan yang fokus pada desentralisasi, pengembangan aplikasi nyata, dan adopsi massal. Proyek ini menekankan pentingnya utilitas di dunia nyata, mulai dari marketplace Pi yang sudah mulai digunakan, hingga integrasi dengan dompet digital, layanan smart contract, dan layanan berbasis blockchain lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya menjanjikan masa depan, tapi juga sedang membangun secara bertahap.
Tak kalah penting, indikator internal jaringan seperti KYC success rate dan aktivitas node juga memberi sinyal tentang kualitas jaringan. Hingga April 2025, tingkat keberhasilan KYC global terus meningkat, meskipun beberapa negara masih menghadapi tantangan teknis. Peningkatan ini penting karena hanya pengguna yang sudah lolos KYC yang dapat berpartisipasi penuh di Open Mainnet. Sementara itu, aktivitas node juga menunjukkan stabilitas, yang menandakan bahwa jaringan tetap aktif, terdistribusi, dan terus dipelihara oleh komunitas. Jika kita gabungkan seluruh data ini, dari supply dan demand, utilitas yang mulai terbentuk, roadmap yang progresif, hingga kesehatan jaringan, maka terlihat bahwa nilai P-Coin tidak sepenuhnya bergantung pada spekulasi jangka pendek. Ia mulai membangun fondasi fundamental yang kuat sebagai aset digital yang punya fungsi dan potensi nyata di masa depan. Psikologi pasar dan FOMO di balik koin Pi. Untuk memahami pergerakan harga P-Coin ke depan, kita tidak bisa hanya mengandalkan data teknikal dan fundamental. Kita juga harus melihat faktor yang seringkali menjadi pemicu utama volatilitas harga di dunia kripto, psikologi pasar dan efek FOMO atau fear of missing out. Dalam konteks Pi Network, FOMO muncul karena antusiasme besar terhadap potensi masa depan P-Coin, terutama sejak mulai tersedia di beberapa bursa terpilih. Meskipun sebelumnya hanya penambang awal yang memiliki akses utama, kini semakin banyak orang yang bisa mendapatkan Pi melalui perdagangan di pasar terbuka, sehingga meningkatkan eksposur dan spekulasi terhadap nilai jangka panjangnya. Rasa ketinggalan kereta inilah yang mendorong antusiasme sebagian investor baru, terutama saat melihat komunitas global Pi yang besar dan aktif. Ketika kabar tentang potensi listing resmi di bursa seperti Binance atau Coinbase mulai merebak, psikologi pasar pun ikut terbakar. Banyak orang ingin masuk lebih awal karena takut kehilangan peluang besar, meskipun nilai aktual dan likuiditas P-Coin masih sangat terbatas di luar jaringan tertutupnya. Fenomena ini bukan hal baru di dunia kripto. Kita pernah menyaksikan kegembiraan serupa saat proyek seperti SafeMoon atau Shiba Inu pertama kali viral. Kedua proyek ini menarik perhatian besar melalui komunitas yang kuat dan pemasaran agresif. SafeMoon sempat melonjak tajam, tetapi kemudian kehilangan hampir seluruh nilainya karena tidak mampu memberikan utilitas nyata dan transparansi pengembangan. Sementara itu, Shiba Inu, meski awalnya dianggap hanya sebagai meme coin, berhasil bertahan karena ekosistemnya berkembang, termasuk peluncuran Shibarium dan dukungan dari bursa besar. P-Coin saat ini berada di persimpangan yang mirip. Jika tidak segera menunjukkan nilai guna yang kuat di luar hype komunitas, maka risiko menjadi proyek yang kehilangan momentum sangat besar. Namun, jika roadmap dan utilitasnya terus berkembang secara nyata, Pi bisa menempuh jalan yang lebih mirip seperti Shiba atau bahkan Polygon, yang berhasil membuktikan diri dari sekadar proyek viral menjadi infrastruktur Web3 yang solid. FOMO bisa mendorong harga naik dengan cepat, tetapi tanpa fondasi yang kuat, harga itu bisa jatuh lebih cepat. Dan pasar kripto telah membuktikan bahwa psikologi investor seringkali lebih berpengaruh dalam jangka pendek dibandingkan dengan data fundamental. Karena itu, penting bagi para pionir dan investor untuk tetap rasional, melakukan riset, dan tidak semata-mata terjebak pada euforia. Skenario harga, optimis, moderat, pesimis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis tentang masa depan P-Coin, kita bisa membaginya ke dalam 3 skenario berbeda, optimis, moderat, dan pesimis, berdasarkan kondisi pasar, pengembangan proyek, dan adopsi pengguna dari tahun 2025 hingga 2030. Pertama, skenario optimis. Jika Pi Network berhasil mencapai listing resmi di bursa utama seperti Binance atau Coinbase, ditambah dengan ekosistem aplikasi yang benar-benar digunakan secara luas, maka potensi harga bisa melonjak signifikan. Dalam skenario ini, dengan asumsi permintaan meningkat tajam, jumlah token yang beredar terkendali, dan ekosistem terus berkembang, harga Pi bisa menembus $5 bahkan $10 pada tahun 2025 hingga 2027. Dan jika Pi berhasil menjadi alat pembayaran digital yang umum diadopsi di negara-negara berkembang, harga di tahun 2030 berpotensi mencapai $20 atau lebih. Kedua, skenario moderat. Di sini kita asumsikan pengembangan proyek berjalan stabil, beberapa aplikasi digunakan secara fungsional, dan P-Coin mulai diperjualbelikan secara resmi dengan volume sedang. Dalam kondisi seperti ini, harga Pi mungkin bergerak di kisaran $1 hingga $3 antara tahun 2025 hingga 2027, dengan potensi naik secara bertahap ke $5 hingga $7 pada tahun 2030. Ini adalah proyeksi yang lebih konservatif namun tetap mencerminkan adanya kemajuan dan adopsi. Ketiga, skenario pesimis.
Jika proyek gagal mempertahankan minat komunitas, tidak mampu membangun utilitas nyata, dan pembukaan kunci token menciptakan tekanan jual besar, maka harga bisa tetap stagnan atau bahkan turun. Dalam skenario ini, Pi mungkin hanya bernilai beberapa sen atau maksimal $0,50 antara tahun 2025 hingga 2030, dan bisa terancam menjadi aset yang kehilangan daya tarik seperti banyak proyek Web3 lainnya yang tidak mampu memenuhi ekspektasi awal. Ketiga skenario ini bukanlah kepastian, tetapi cerminan dari apa yang bisa terjadi berdasarkan data, dinamika pasar, dan keputusan pengembang. Yang terpenting adalah tetap objektif, pahami risikonya, dan tidak bergantung pada spekulasi semata. Kesimpulan. Picoin memiliki potensi luar biasa, tetapi seperti semua aset kripto, nasibnya sangat bergantung pada banyak faktor. Dari sisi fundamental, pengembangan ekosistem yang terus berjalan dan komunitas global yang aktif memberikan fondasi yang menjanjikan. Namun, tantangan seperti pembukaan kunci token dan belum adanya utilitas nyata secara luas masih menjadi perhatian utama. Kita telah membahas 3 skenario, optimis, moderat, dan pesimis, yang menggambarkan betapa beragamnya kemungkinan yang bisa terjadi antara tahun 2025 hingga 2030. Tidak ada kepastian, namun pemahaman mendalam akan tren, roadmap proyek, dan sentimen pasar bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Pesan utamanya adalah, tetap objektif, jangan terjebak hype, dan selalu lakukan riset sendiri. Dunia kripto sangat cepat berubah, dan hanya mereka yang cermat yang bisa bertahan di tengah volatilitasnya. Sekarang giliran Anda, bagaimana menurut Anda masa depan Picoin? Apakah Anda termasuk yang optimis melihat potensi jangka panjangnya, atau lebih berhati-hati terhadap risikonya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, saya sangat menantikan diskusinya. Dan tentu saja, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update penting lainnya seputar dunia kripto. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya di J-Coin.